Sih percaya diri, jangan pernah takut untuk mencoba karena kita nggak pernah tahu sebenarnya dari hal yang kita coba ini itu peruntungan kita ada di mana, rezeki kita ada di mana. Betul, betul. Halo, kembali lagi sama gua di sini Suhana dan gua berpartner sama Dede Lestari di ruang milenial. Langsung aja. Narasum kita kali ini. Narasum kita hari ini siapa? Kenalin dulu, Mbak. Kenalkan diri namanya. Mbak lagi kakak, ses, ya kan? Ya, Kak. Sis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Rifa Pratiwi. Udah itu aja jangan banyak kan? Dipanggil Tiwi. Dipanggil. Enggak dong, panggilnya Rifa dong. Panggil Rifa. Panggil sayang juga boleh, oh salah ya. Oh, jangan ada baper lagi. Jangan dong. Intinya apa sih? Boleh follow Instagramnya di @rifapratiwi. Oke, itu IG-nya ya. Kawan-kawan yang mau kepoin nanti IG-nya dulu. Jangan penuh kegalauan di dalamnya, oh salah ya. Enggak boleh dong. Kalau kita harus menampilkan yang kata Dede bilang itu yang Baik-baik baik-baik aja. dan yang ceria-ceria. Jadi biar orang senang, bawa aura positif begitu. Is, bau apa? Bau apa? Yang bilang bau. Membawa aura positif. Nah, begitu dong bahasanya, harus baik dan benar. Oke, Kak Rifa. Kita langsung aja kegiatan sehari-hari biasanya ngapain aja? Kegiatan sehari-hari aku, kebetulan aku itu salah satu karyawan di perusahaan swasta yang ada di Jakarta, tepatnya di Menara Kadin. Wah, tinggi dong menara. Tinggi banget, kayak angan-angan. Aduh. Elah. Padahal kan dia turin lagi gitu. Anak-anak Enggak kan sampai ntar sekalinya ini jatuh. Iya, kan udah ditinggi-tinggiin di bawah angan-angan yang tinggi. Jatuhin Jatuh. Iya, kalau udah jatuh udah sakit. Nah gitu. Iya. Selain kerja yang aku tahu juga MC ya? Iya betul banget. Kok tempe? Iya, tahu kan? Dari cara bicaranya sih. Jadi banget. Oh, gitu ya? Beda ya. Cara Seorang beda. MC sama seorang kayak kita gini apa gitu ya? Iya, biasanya gugup nih orang ini udah pede aja gitu ya. Ini kan? karena tag udah kesekian aja. Yo. Iya, selain aku kerja dari Senin sampai Jumat, setiap Sabtu sama Minggu aku juga freelance MC, bener banget. MC apa aja tuh? Kalau MC kan itu kan MC kata khusus, kata umum bukan ke khusus. MC kan ada MC ini. Malu bahasa Indonesia dulu tidur. Jangan grogi dong, belum disentuh udah grogi. Gak apa-apa deh, jomblo ambil aja. Kalau MC ditanya MC apa sih? Kalau sebenarnya MC semua event itu aku jalanin. Tapi kebetulan kalau untuk di tahun 2020 ini lebih banyak di lamaran sama wedding. Besok aku juga mau nikah, tapi dia Tapi sama siapa? Emang udah ada calonnya? Cari calonnya dulu. Oh, gitu. Gak bisa nikah sendiri. Gak bisa ya? Kalau Rima sendiri nanti menikah gimana dong? Iya. Kalau aku nikah itu nanti pakai recorder. Gak mau rugi, say. Oh, tetap ya. Budget Iya, juga benar. mahal saya. Iya, Gengsinya benar. sih. Ya gitu lah. Jangan diceritain, suka sedih. Pasti ada tuh kan apa susah senangnya di dunia MC itu, boleh sedikit cerita nggak? Kalau masalah susah senangnya sih pasti ya, namanya setiap pekerjaan apapun pasti kita mengambil banyak resiko dan pengalaman tentunya. Betul. Tapi kalau di dunia MC sendiri itu aku lebih banyak pengalamannya sih. Jadi yang tadinya aku adalah orang yang sangat introvert banget, jadi bener-bener hidup gue untuk diri gue. Tapi sekarang mengenal dunia MC itu jadi kayak lebih bisa open sama orang, lebih pede, jadi pede luar biasa kayak gini ya kan. Lebih pasti nggak tahu malu ya, gitu lah ya. Gitu. Iya. Dukanya apa? Kalau dukanya sih paling karena aku dari 3 SMP itu udah MC. Oh, udah lama ya? Iya, aku MC itu dari 3 SMP karena kebetulan punya ayah seorang MC juga gitu. Berarti ada bakat dari orang tua. Mungkin kali ya nurut gitu kan. PD-nya ya. Iya, bagus, bakat positif pede kan. Karena sesuatu hal yang pede itu membuat kita ini ya, percaya diri gitu. Pede kan percaya diri. Betul. Ya kan. Jadi ketemu orang banyak tuh kita ini lagi ntar kalau ketemu gebetan gitu kita lebih pede dong. Belum tentu.
itu. Karena beda ya PD sama ketemu gebetan sama Oh di beda, depan. beda. Kalau di depan orang banyak itu istilahnya lebih berani ya, kayak misalnya apalagi di lamaran orang, di nikahan orang itu lebih berani. Tapi kalau ketemu gebetan sih enggak. Iya Kak Rifa, suka dukanya jadi MC wedding ya? Jadi MC wedding dulu nih, Ya, suka dukanya. Kalau sukanya itu alhamdulillah jadi nambah pengalaman sih pastinya ya. Nambah pengalaman, nambah channel, nambah kenalan, Nambah gebetan, kayak juga kayak tahu tuh kayak tahu tuh. Maaf saya potong ya. Iya. Ya anggap aja nggak ada ya, anggap aja kemarin nggak ada. Tit. Oh ya, nah terus kalau sukanya sih paling itu ya, karena dan pastinya setiap Sabtu Minggu bisa makan enak. Oh iya betul. Betul nggak? Ya kan? Jangan bungkusin ya. Iya benar. Bentar ya, bawa tupperware Rendang sendiri ya. ya kan, bisa Iya. makan rendang setiap Sabtu Minggu. Wow. Kalian kalah kan, biasanya cuma Idul Adha doang. Taman banget ya makan enak. Iya kan, benar. Nah, Sama ini lebaran, Sabtu, kadang benar. emak saya masak tuh kalau Iya, lebaran kira kita makan. tetangga. Iya betul. Jadi makan rendang enak tuh. Iya betul. Paling kalau Sabtu Minggu, kalau sukanya sih seperti itu. Tapi kalau dukanya sendiri juga banyak. Itu yang seperti diomel-omelin sama klien. Kan klien itu kan kita nemuin orang tuh tentu macam-macam modelnya kan. Dari yang kita dimaki-maki, yang kita salah, yang kita salah kostum, segala macam itu udah pasti kan. Oh kostum juga berarti. Setiap mau event itu kita harus tahu dulu. Kebetulan aku ada yang ngebantu juga kan. Jadi setiap mau event itu kita kadang mesti tahu juga, karena pernah beberapa kali kita nggak nanya, tapi ternyata dia pakai adat, kita pakai baju nasional, itu kan jadi kayak nggak match gitu kan, kayak gitu. Jadi ya banyak lah Ya, itu diomelin. semakin apa kayak pelajaran gitu buat nextnya juga sih. Betul, Gitu. sebagai pelajaran sih. Iya benar. Pengalamanku mengajarkan. Iya. Kayaknya ini lama-lama aku Kehidupan. banget. Pengalamanku Kan mengajarkan kehidupan. Sabtu Minggu apa Senin sampai Jumat kan udah kerja, terus kan Sabtu Minggu ditambah lagi dengan MC gitu kan, terus bagi waktunya itu gimana gitu kan, kayak sibuk banget gitu, jadi full time gitu kan. Berarti gini, berarti full time ya kan, ada cowok yang mau berjanji aku full nih begitu ya. Iya, malah libur gimana nih? Gimana kayak terus. Lanjut ya. Lanjut kita pembahasan yang tadi. Itu lagi selingan doang. Ini kenapa sih pasangan terus? Iya, Pengen nangis. Ayo. Jadi kalau misalnya bicara bagi waktu, tentu nggak gampang ya. Tapi kan kita juga bekerja pasti memang punya tujuan, nyari uang, ya kan? Kalau misalnya aku sendiri itu Senin sampai Jumat, selain kerja aku memang untuk sekalian ketemu sama klien-klien untuk di Sabtu Minggu kan. Jadi kadang pulang kerja itu aku langsung ketemu klien, meeting untuk ngomongin masalah weddingnya dia, atau aku nyusun skrip untuk bagaimana dia ketika nanti aku Sabtu, jadi udah ready gitu kan. Ya udah paling kayak gitu aja sih. Dan di Sabtu Minggu aku usahain banget ketika pulang dari MC aku langsung pulang, meskipun kadang-kadang cheating time sih juga kan, pengen makan di luar gitu. Sama gebetan. Jangan gebetan lagi deh Gebetan lagi. Iya. Udah anggap aja nggak ada ya, anggap aja nggak ada ya. Udah nggak ada. Iya paling kayak gitu sih kak. Kan panggil Kak. Anak kayak gitu sih. Ini masih muda ya, aku mau panggil Kak. Panggil adek. Iya. Enggak adek. Ya om sendiri nggak om? Om ya. Ya palingan kayak gitu sih kalau misalnya masalah bagi waktu dan terbiasa. Kamu kan ala bisa karena biasa kali ya. Iya, mungkin orang bisa karena terbiasa. Iya. Kalau itu tadi suka dukanya, bisa kita contohkan nggak MC pas lagi kondangan gitu seperti apa? Kan Oh, iya. Sedikit yang mesti buat yang nonton ya. Jadi kalau MC itu ada beberapa cara juga sih. Jadi kayak ketika kita ngomong biasa kayak gini sama kita MC itu beda. Jadi kalau misalnya MC itu dia punya suara apa ya? Suara emas. Suara emas siapa? Suara itu. Suara mbak, bukan Enggak, suara mas. suara khas. Suara Suara khas. Nah mungkin kayak gitu kali ya. Dan kita juga memang pakai harus suara dalam, yang benar tuh suara dalam. bisa dicontohkan? Aduh gimana ya nyontohinnya? Misalkan lagi apa yang siapa? Misalnya pernikahan. Seadanya sih. Pernikahan. Oh, semisalnya Dede lamaran sama siapa? Jangan. Jangan. Oh enggak ya. Yang nonton marah, yang mana? Oh gitu. Oh ada yang marah ya, oh ya. Nah. Oh, gitu pokoknya. Berawal dari partner. Ya. Ah, Gak apa-apa. kita hanya pas. Terus. Oh ya contohnya ya gimana? Palingnya sih gimana tuh kalau Misalnya disuruh Dinda nyontohin satu misalkan. namanya misalnya
Dinda sama Andi gitu ya. Halo gini. Mungkin gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di acara lamaran Ananda Dede Lestari Putri Besma dan Ananda. Iya gitu ya. Biar contohnya kayak gitu. Jangan lama-lama. Jangan. Jadi baper. Oh ya kak. Coba jawab. Jadi pengen. Iya, pengen apa nih? Hah? Pengen mempersunting. Iya. Itu nggak memperbunting ting. Kamu salah. Mempersunting. Iya. Gitu. Selain di MC mungkin ada hobi-hobi lain gitu apa kalau boleh tahu? Kalau hobi sendiri sih aku hobinya itu nulis. Sebenarnya justru sebelum aku di dunia MC itu aku justru lebih fokus ke nulis dulu. Jadi itu dulu awalnya, boleh cerita sedikit ya? Jadi itu dulu awalnya karena aku itu kan pesantren kan. Jadi aku tuh mondok di salah satu pondok pesantren. Nah itu karena yang namanya kegiatan pesantren itu kan kita tuh bener-bener waktu tuh 24 jam di situ-situ aja ya kan. Nah itu tuh bener-bener bingung mau ngapain nih, mau ngapain. Cobalah explore diri untuk memakai kata-kata gitu kan. Jadi awalnya tuh bikin cerita, inget banget itu bikin cerita tentang gimana sih rasanya kita tuh pisah sama orang tua, nggak ketemu, nggak serumah gitu kan. Akhirnya setelah itu langsung cobalah ngerangkai kata gini. Akhirnya teman baca lah, teman satu kamar tuh baca, dia ngomong kenapa nggak coba aja dulu tuh ada majalah namanya majalah Eksis Kota Depok. Ada majalah Eksis Kota Depok. Akhirnya pas kelas 1 SMA itu cobalah untuk menulis lah, dikirim ke majalah Eksis. Ingat banget dulu tuh judulnya Cinta Tak Harus Memiliki. Asik. Cinta Tak Harus Memiliki itu berarti ada lagu ini dong. Itu lagunya ST12 Cinta Tak Harus Memiliki, ya kan? Itu lagu Apa ST12. nulisnya? Enggak. Kita nulis lagu. Cinta Tak Harus Memiliki. Iya, berarti kita harus memiliki. Dan itu tuh prosesnya juga lumayan panjang ya, walaupun itu majalah. Tapi sampai sekarang masih nulis nggak? Sampai sekarang sih masih, jadi sempat vakum sih. Jadi dari tahun berapa tuh, dari semenjak nulis dari majalah itu, terus majalah itu nggak tahu kenapa ada masalah apa ya, udah nggak ada. Terus bingung mau kayak gimana nih. Akhirnya kan sempat ngobrol-ngobrol sama salah satu teman. Itu juga baru sih tahun lalu deh kayaknya. Coba aja dia bikin akun, tapi kan kalau di Instagram itu kan sekarang banyak peminatnya ya kan. Cuman karena aku memang orangnya tuh nggak yang terfokus, karena pengen semuanya diinikan namanya, padahal kan nggak boleh, itu namanya serakah kan, egois juga. Jadi jangan ditiru. Ya, gitu. Tapi kalau bermanfaat untuk orang lain, kenapa enggak? Iya sih, tapi lebih tepatnya sih sebenarnya kalau seorang penulis itu kan banyak yang bilang lo nulis tuh baper lo gitu kan, kebanyakan kan dasar lo baper gitu. Awalnya itu sering bikin caption gitu kan, bikin caption ala baper. Akhirnya temen ngasih tahu, udah bikin aja Si Ratu Baper, ada Instagramnya, jangan lupa di follow @siratubaper gitu. Oh, Si Ratu Baper. Oh. Mau baca? Mau bikin sin aja baper. Iya. Jadi itu aku sempat nulis, tapi kan balik lagi ya, aku juga nggak terpacu kayak harus peminatnya banyak, followersnya banyak, memang nggak terpacu seperti itu, tapi lebih kita kepada tetap berkarya. nah yang penting kita tetap berkarya, dibaca ya alhamdulillah, nggak dibaca ya yang penting kita bisa menyalurkan apa yang ada di pikiran, otak, Dan dan lupa hati guys, kita. Si Ratu Baper. Iya, Ini boleh. yang biasa tulis. Ini orangnya. Terus abis itu kayaknya langsung di-unfollow nggak ya? Karena ini untuk kali pertama aku ngomong kalau aku itu punya akun tulisan. Gitu, Si Ratu Baper. Iya, jadi aku selama ini memang nggak Gak apa-apa, pernah. ini kan buat Nggak pernah. motivasi juga buat kaum kalian Iya. ya. Kita mungkin mereka selama ini hanya bisa menulis di buku-buku gitu kan, nggak berani di saat post di Instagram nih, misalkan contoh kan bisa menulis yang lucu-lucu, tak apa gitu, kisah-kisah kayak gini kan dia Lucu. ya caption. Iya, gue. Ketawa dulu ya Mbak ya. Lucu kan? Iya. Iya. Ya gitu, pokoknya jangan lupa follow Instagram Si Ratu Baper. Si Ratu Kalian juga Baper. mungkin bisa sharing-sharing. Sharing-sharing. Ownernya langsung nih ternyata ya yang dibalik caption. Dan ini untuk kali pertama aku ngomong di milenial ini, Ruang milenial. di ruang Ruang milenial ini milenial. ya kan. Kalau aku tuh punya akun tulisan, karena selama ini aku bener-bener kayak nyembunyiin, takutnya orang gini, iya pasti tulisannya receh banget. Ya, nggak apa-apa. Netizen itu motivasi kita, Iya ya sih. kan? Iya, Aku membuat pikir deh lebih punya baik. netizen. Hah? Biar apa? Biar Dia langsung eksis. eksis langsung viral gitu. Wow. Oh iya Jadi bener-bener. orang yang kita harus berani dikritik sama orang lain.
karena itu kritikan itu membangkitkan kita untuk lebih baik lagi ke depan. Ih ya ampun. Wih, super nih. So ada teguh. Iya benar. Makanya ya ampun ternyata. Iya. Jangan deg-degan gitu dong. Tapi sih aku juga ketemu sama si Rifa ini dari MC juga. Dari MC. Iya. Iya benar. Aku tuh kenal sama Dede di tahun 2017 di salah satu ajang pemilihan putri muslim, bukan putri muslim, kayak putri-putri hijab gitulah ya kan ya. Aku lupa judulnya apa. Tapi Dede WhatsApp aku tuh saya. Iya, 2017 yang call flashback yang cerita dari apa tentang selebgram kemarin itu kan aku awal terjun ke dunia model kan 2017 dan itu sempat memang event-event ikutin event gitu ya memang kontak dia sebagai MC-nya gitu. Dia bisa MC apa aja ya. Iya, MC besok MC ini deh. Apa? Tahu enggak ya? Semuanya aja disensor. Tuh bener kan dari MC tuh bener-bener kita istilahnya ketemu sosial Benar, tuh benar. makin banyak gitu kan bener-bener ketemu berbagai macam karakter gitu. Karakter orang. Betul. Kenal Dede juga dari situ ya kan, alhamdulillah bisa sampai sekarang. Kalau kenal saya kenalnya. dari mana? Jangan terbakar lagi di situ. Nah, ada yang cemburu. Iya. Tapi ada nggak sih? Apa? Hah? Ada nggak sih? Ada yang cemburu. Enggak. Ya, namanya juga manusia. Jadi multi talent banget ya dari MC terus nulis atau ada something lagi yang memang mereka belum tahu gitu dari Mbak Rifa. Sebenarnya Kakak sih Rifa, Dede. Kakak Rifa, oh dia mau dipanggilnya Dede, aku Mbak coba. Sudah aku Marah panggil ya? jamu kali ya. Marah. Cie, Kakak kan Mbak Rifa. nih Mas. Kakak. Oke. Kakak Rifa. Kakak. Lebih etnis aja gitu. Jangan Mbak. Aku terharu loh dibela terus. Iya gitu. Gimana, Iya, Kak jadi Rifa? aku tuh tipe anak yang memang penasaran sama sesuatu hal yang belum aku coba gitu. Ingin tahu. Nah, aku tuh tipe anak yang ingin tahunya itu tinggi banget. Jadi selain penasaran banget dan dengan aku yang pas-pasan ini, dengan aku yang begini, aku pengen Aku juga tahu begini, aja. Kak. Ya masa begitu, begini aja udah. Aku juga selain kadang-kadang nih kalau misalnya lagi free juga gitu, aku kadang-kadang juga suka foto. Tapi aku nggak sih suka Dede, jadinya ya itu sebagai hobi aja kali ya, bukan sesuatu hal yang pekerjaan. Nah, Tapi bisa kok sesuatu dari pekerjaan. hobi nanti bisa jadi pekerjaan juga. Amin, mungkin nunggu kurus dulu. Rajin-rajin nge-gym olahraga. Iya benar, Iya. makanya ngejemur mulu ini kan tiap pagi. Oh, ya enggak, bukannya itu, bukannya Pak, masalah tips itu. kurus gimana Pak? Seperti ini? Apa harus batin? Tips kurus itu banyak mikir. Gitu. Banyak mikir. Iya. Mikirin kenangan. Bukan, Iya. mikirin Ya, angsuran. beda ya. Gitu. Iya, kayak gitu Ya, sih. benar, ya. Tapi kalau nggak salah kan nyanyi juga nggak sih? Aduh, kalau nyanyi itu sebenarnya bukannya hobi, bukannya pekerjaan, tapi iseng. Iseng. Takut Itu gara-gara takut kamu. kenapa emang? Iseng katanya. Enggak, setan kali aku. Itu tuh karena apa? Itu juga karena Dede, benar. Jadi waktu kita masih di apartemen, waktu itu kita malam-malam nih ngobrol. Beb, gimana ya caranya ya? Kayaknya pengen gebrakan baru deh. Karena kita suka jalan bareng ya kan, suka nyanyi-nyanyi ala-ala Kita jalan bareng. bareng. Jangan, Oh, udah. ntar ada yang marah. Emang ada? Hah? Emang ada? Banyak. Oh banyak. Santai. Gua yang teman. Iya, jadi awalnya juga karena Dede kan ngasih tahu, akhirnya nyoba-nyoba tuh di lamaran orang, dan itu tuh ya iyalah orang masa setan. Iya kan, di lamaran salah satu klien, coba dan itu kan memang nggak terhitung untuk bayar kan, yang nggak ada hitungan, mau nyoba-nyoba aja gitu kali aja kan. Nah, akhirnya ternyata pas di situ kirain tuh bakalan pada kabur karena itu kan kafe, ternyata malah pada bilang ih bagus gitu. Memang kan kalau MC itu mempunyai suara khas, jadi dia untuk suara itu MC itu suara mahal gitu loh. Istilahnya kayak gitu. Iya nih suara mahal kan, Langsung. makanya aduh ini mahal banget nih, bukan lagi kayak gitu. Masalah MC dan nyanyi dengan kita MC itu istilahnya ya kalau nyanyi kan kita dengan mengikuti aluran musik itu ya kan, kalau MC kan kita mengikuti skrip yang ada. Betul. Begitu. Kok pintar Tinggal banget kita sih? olah aja suaranya begitu. Terharu. Tuh, Su, lu punya hobi nggak yang lain gitu?
hobi gue banyak banget deh. Kalau ngomongin hobi tuh waktu gue habis dengan Iya. hobi gue. Gak cukup nih waktu ya kan. 24 jam tuh udah gak cukup. Ih, gila. Gila berat banget. Iya. Jadi nih buat Karena, kaum men, milenial, ini salah satu contoh teman saya yang punya sebenarnya banyak banget talenta. Iya banyak banget, Iya. dari MC, nyanyi, terus nulis gitu kan. Kita kembangin aja terus berkarya, benar nggak sih? Berkarya. Betul Oke. banget. Yang penting sih percaya diri, jangan pernah takut untuk mencoba. Karena kita nggak pernah tahu sebenarnya dari hal yang kita coba ini itu peruntungan kita ada di mana, rezeki kita ada di mana. Betul, betul. Karena rezeki pun udah ada porsinya masing-masing. Ya benar, karena segala sesuatu udah ada porsi masing-masing. Kayak Dede kan nggak pernah tahu ternyata bisa jadi selebgram gitu kan. Itu dia, makanya kenapa setiap orang itu wajib sebenarnya yang tahu diri kita itu bisa menjadi apa ya diri kita sendiri. Kita udah nyoba, kita udah berusaha, tinggal Tuhan yang menentukan kita akan jadi seperti apa. Kalau ngomongin gini cara bener ya. Iya, kayaknya tuh serius banget gitu kan. Serius banget gila. Iya. Sekarang waktunya yang menegangkan. Wah, jeng 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 jeng. Sekarang waktunya yang menegangkan. Aduh deg-degan nih, udah panas dingin. Mengenai hidup ke depan, gimana ya kan? Kalau ditanya bagaimana hidup ke depan, target satu, nikah. Nikah, ya kan? Calonnya Adalah calonnya salah sih satu sosmed gitu di salah satu. enggak sih, sebenarnya calonnya belum ada, tapi didoain aja ada, didoain ada. Amin. Karena kita nggak pernah tahu ya kan. Kita apa? Betul. Karena balik lagi untuk aku pribadi bahwa aku memang nggak pengen terlalu banyak membuang waktu untuk hal-hal yang percuma gitu kan. Karena aku percaya sih bahwa kalau misalnya yang namanya jodoh, maut, rezeki itu udah ada yang ngatur. Jadi buat apa sih kayak aku nggak munafik lah ya namanya perempuan gitu, maksudnya menyukai lawan jenis itu pasti. Tapi aku rasa bahwa nggak perlu lah untuk aku membuang waktu. Kalau misalnya memang ada yang serius, ada yang baik, yang memang Allah ridho, pasti ketemu di jalan yang benar aja. Tapi nggak ada gitu ya kan di lamaran orang, terus dilamar gitu Karena aku pernah tuh punya cerita kayak gitu. Pernah ya? Aku pernah punya cerita kayak gitu ya kan. Jadi Ketemu seseorang di lembaran. aku ditelepon salah satu IO, itu dadakan banget. Dia nelfon, halo bisa nggak Mbak Rifa? Aku dapat nomor dari salah satu dari orang lah gitu, partner MC juga. Bisa nggak Mbak Rifa MC nih di daerah Rawamangun tuh ada kan, sempat daerah Rawamangun. Aku nggak pernah ke daerah sana dan itu super jauh banget dari Depok. Terus aku bilang oke deh gitu kan, karena ngebantu temanku juga. Pas sampai di sana, aku nggak tahu ya ada angin apa, dan itu tuh bener-bener angin duduk apa angin puting beliung? Nggak tahu Angin deh. apa itu namanya? angin asmara. Marah ya. Jadi tiba-tiba tuh pas lagi nge-MC, udah selesai nge-MC, dan aku tuh ngerasa banget namanya kita kalau misalnya baru datang ke suatu tempat tuh biasanya kan ketemu sama bukan sama IO-nya, sama kliennya. Dan itu tuh aku ngerasa kayak itu siapa sih kok kayaknya ngeliatin gue mulu gitu kan. Pandangan Itu siapa pertama. sih ngeliatin gue Pandangan mulu pertama. ya. Tapi ya udahlah, mungkin gue kepedean aja kali gitu kan, namanya siapa pasti kan ketemu orang melulu. Cuman kayak ada yang berbeda gitu. Kalau kamera tuh menyorot ke aku gitu loh. Iya benar-benar menyorot ke aku. Akhirnya setelah dari itu kita duet bareng nyanyi. Kita sempat duet bareng nyanyi. Nggak taunya Kalian telah memilih. Iya. Berharap yang menonton ini iya pasti mas-mas ini merasa deh kalau dia nonton. Pasti nih mas-masnya tuh tahu deh kalau itu tuh dia gitu. Kode. jangan lupa ya buat mas-mas ya di like, comment, and subscribe. Iya benar mas, kalau mas inget saya jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terus si mas ini tuh orang tuanya nyamperin aku, udah tahu dia kasih tahu nih bahwa anaknya ini tuh masih sendiri. Terus dia bilang, terus udah dari situ karena kita udah foto-foto bareng dan segala macam, si mas itu minta nomor aku dong. Itu untuk kali pertama banget nge-MC terus dipinta nomor klien. Pikirnya kan gini ya, oh ya udah mungkin mau kirim Dapet job foto. kali gua Iya gitu. bener kan, pasti nggak jujur kalau MC tuh mau dapat fotonya kan, kalau nggak dapat job lain. Iya. Ternyata malah jauh dong jadi kenalan. Mas masih inget nggak? Mas-mas ya, buat mas-masnya jangan lupa ya di like, comment, and subscribe. Ya udah dari situ ya nggak tahu sih, ya tetap aja segala sesuatu butuh kejelasan ya nggak sih? Iya. Nah jadi ya sekadar kayak gitu aja sih. Tuh, intinya balik lagi ke pastian. Tuh seseorang jangan dibikin tunggu lama. Pasti men, gue butuh yang pasti.
pasti. Benar. Jadi bagaimanapun sebuah pertemuan, bagaimanapun yang namanya sebuah perkenalan, mau sejauh apapun jika tanpa kepastian rasanya percuma sih. Iya. Sekalian curcol. Iya. Bilang, Mas pasti nonton nggak? Iya, Sama makanya- mas di belakang kamera, oh salah ya. Mas, makanya mas kasih kepastian mas. Iya, Jangan Mas. takut, mental cowok tuh bukan mental tempe. Iya. Iya. Mental apa tahu? Sama. Oh mental apa? Mental laki. Wih gila. Cowok tuh Ingat ya satu lagi, laki-laki itu yang dipegang adalah omongannya. Jadi ketika laki-laki sudah berbicara tapi nggak bisa ditepati janjinya, itu bukan apa? itu bukan laki-laki. Ini kata-kata Kencang isi Ratu dong Baper. ini dong. Oh iya, mau tahu lebih Iya. lanjut si Ratu Baper. Ya, nanti ada kata-kata yang di situ. Kayaknya ntar ketahuan deh kalau itu curhatan gue semua. Apa-apa. Nggak apa-apa. Hidup dituangkan di tulisan tuh. Ya, gitu. Apa lalu mengikuti si Raja Baper? Ah, aku mau gitu. Atau mau menyumbangkan suara hati di si Ratu Baper? Nanti saya kontak Mbak aja Oh iya kita. betul. Enggak modus nih, jangan-jangan sebenarnya bukan buat si Ratu Baper, buat si Mbak Rifa Baper. Enggak dong, enggak gitu. Ya kayak gitu Ya, sih. lanjut. Perjalanan Boleh. hidup Kok aku banyak ya? moto. Aku mulai tahu perjalanan hidup Kak Rifa, Kakak Rifa. Ya, pengalamannya kan kita sharing. sharing. Sampai Ah, istilahnya kan Enggak ada tisu ya, sampai- tisu. sampai istilah strong sampai sekarang ini pasti kan ada Boleh pakai sesuatu Jangan. eh, Bukan masalah apa nih? Baunya. pasti kan misalnya kayak kita nggak tahu nggak percaya gitu sampai saat ini gitu kan sampai MC kerjaan semuanya pasti kan ada ya sesuatu yang mendukung yang mendukung pengalaman apapun itu. Nah kita kan mau berbagi sharing gitu kan pengalaman ke teman-teman yang nonton gitu apa gitu yang beda dari Mbak Rifa gitu Kak Rifa. Apa yang beda? Kakak Mungkin Rifa. kalau Pak gendut. Kak Rifa. Suara emas yang beda. Aku yang memilih aku gitu. Ya Allah, karena saya pengen tidur udah. Ya berarti nyaman Ceritain dong. gimana? Ya. Ini sebenarnya aku tuh paling, aduh apalagi ini kan bener ditonton banyak orang ya. Aku tuh tipe anak yang super baperan. Ya sesuai semuanya serba baper Tapi nggak banget. super lapar kan? Hmm? Nggak super lapar kan? Aku udah sedih. Sedih kan? Nggak ngerti. Oh Iya, belum ya? Kenapa sih? Iya lanjut aja. Kita belum melo, ntar kita ketemu kita next bareng. Iya benar. Sambil kita lagu nggak? Nggak. Boleh nih ada soundtracknya ceritanya? Cing. Mana kau? Itu salah satu lagu favorit dia kalau nyanyi di kondangan loh. Ya, ayo apa dong kita? Ya, jadi sebelumnya pasti nggak banyak orang tahu dan sebenarnya juga nggak penting ya kan cerita. Ya, Tapi harus. semoga apa yang aku bicarain ini bisa, kalau ada baiknya silakan diambil, bisa memotivasi untuk teman-teman semuanya yang nonton kaum milenial tentunya. Aku itu anak ketiga dari 3 bersaudara dan itu memang banyak pasti orang tahu kalau anak terakhir itu tuh manja yang luar biasa. Emang lagi manja ya gitu lah pokoknya. Sehat. Kayaknya dia serius banget kan, ya udahlah ya. Iya aku tuh yang super Iya, manja emang, banget, iya. ya kan. Pasti udah tahu ya kan kalau aku tuh manja Beda banget. emang anak berapa dia? Hmm? Anak berapa? Anak bungsu cewek sih. Bungsu. Tapi ada adek. Iya. Dia bontot gagal. Bungsu gak jadi. Oh, bungsu Tapi sempat gak jadi. dimanja-manjain untungnya. Terus dia, ya udahlah kalau nggak bisa dimanjain manja yang lain. Iya. Ya jadi tuh aku dan aku memang cuma 6 tahun bareng sama keluarga di rumah karena dari 1 SMP aku itu pesantren. Aku itu pesantren. Terus sampai 6 tahun pulang sih, memang nggak 6 tahun bener-bener di pondok. Cuma aku itu apa ya, rasanya 6 tahun di luar namanya kita jauh dari orang tua itu rasanya nggak mudah ya kan. Terus aku setelah kuliah udah tinggal bareng sama keluarga. Itu baru apa ya? Baru ngerasain sih bareng-bareng sama keluarga karena kan waktu kecil kita belum ngerti apa-apa, tapi kan ketika kita beranjak dewasa itu benar-benar pengennya tuh deket sama keluarga, pengen cerita, pengen sharing apa-apa yang memang itu tuh pokoknya keluarga terdekat lah yang lebih memahami kita ya kan. Aku anak yang lahir dari bulian sebenarnya, dan itu jarang banget orang tahu bahwa aku dari SD, dari SMP itu sering banget dibully. Ini cerita kayak gini aja tuh aku udah sedih banget. Kenapa bully? Kenapa? Ada something? Aku nggak tahu sih, kayak pasti setiap orang wajar sih buat aku kalau setiap orang itu ada rasa apa namanya, ada rasa apa ya namanya, setiap orang tuh ada rasa tidak menyukai seseorang, itu wajar menurut aku.
Tapi balik lagi bagaimana kita bisa menghargai seseorang walaupun kita nggak suka sama dia, harusnya seperti itu. Tapi dari SD itu aku udah bener-bener ngerasain namanya nggak punya teman. Terus aku tuh, karena aku bukan terlahir dari anak yang serba punya ini tuh. Aku terlahir dari orang tua yang ya bekerja untuk, makanya kita bekerja semuanya menghidupi keluarga kan. Apa ya? Dari SD aku nggak punya teman itu, aku pikir setelah SMP aku bakal punya teman.